semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pak Mistiawan, tentunya di pelajaran PJOK. Untuk kali ini, ya seperti biasa, siapin dulu LKS-nya. Ya, kalau sudah, coba kita buka. Kemarin kan sudah ngebahas tentang senam ya. Nah, sekarang buka halaman 48. Oke, halaman 48. Tentang apa di sini? Itulah tentang renang ya. Kayaknya ini semester kemarin udah saya bahas ya renang. Udah detail banget loh sampai gambar-gambarnya. Ya, saya keluarkan. Nah, untuk biar kita nge-refresh ya, nge-refresh ulang tentang kemarin ya. Coba soalnya di sini lebih spesifik lagi ya, itu adalah renang gaya dada ya. Nah, coba kita sama-sama simak bareng-bareng apa yang saya bacakan. Kamu lihat juga bukunya. Kalau belum disiapin, pause dulu video ini. Oke, kalau yang udah, yuk ya. Kita baca yang paling atas dulu ya. Apresiasi. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu berenang merupakan olahraga yang sering kita lihat atau bahkan kita lakukan. Renang merupakan olahraga air yang menyenangkan. Selain menyehatkan badan, renang juga dapat melatih pernapasan dan keberanian. Terdapat 4 macam gaya dalam renang, yaitu gaya dada, gaya punggung, gaya bebas, dan gaya kupu-kupu. Pada bab ini, kita akan belajar mengenai tata tertib di kolam renang. Selain membahas tata tertib di kolam renang, dalam bab ini juga akan dibahas tentang pola makan sehat dan bergizi seimbang, supaya kita mengetahui arti penting menjaga kesehatan melalui makanan sehat. Ya, ingat ada 4 ya. Dalam arti 4 di sini contohnya ya. Di sini kan ada 4 macam, yaitu yang pertama apa tuh? Gaya dada, gaya punggung, gaya bebas, kemudian terakhir adalah gaya kupu-kupu. Lanjut. Renang gaya dada. Renang adalah suatu jenis olahraga yang dilakukan di dalam air. Ya tentu ya. Lanjut. Dan cabang olahraga yang dapat dilakukan oleh siapa aja. Ya, siapa saja boleh. Baik putra maupun putri, mau muda ataupun mau tua. Ya, balita boleh nggak? Boleh. Ya, sangat diperbolehkan. Tapi ingat harus ada instrukturnya ya, atau pelatihnya. Lanjut. Olahraga renang termasuk olahraga yang paling menyehatkan sebab hampir semua otot tubuh bergerak dan berkembang dengan mengkoordinasikan kekuatan setiap renang. Maksudnya setiap orang yang melakukan renang ya. Selanjutnya, renang sangat populer di dunia baik untuk rekreasi maupun untuk pertandingan sebagai salah satu cabang dari olahraga. Renang merupakan kegiatan jasmani untuk manusia ya. Jadi hitungannya di sini renang itu bisa buat siapa aja ya, mau putra, mau putri, mau muda, ya mau tua ya, ataupun yang balita boleh. Ingat, untuk yang pemula ya, atau kamu masih ya tahap-tahap belajar, kalau bisa inian ya, ada pendampingnya ya, ada pelatihnya atau mungkin teman kamu yang ngajarin ya, supaya apa? Jangan sampai ada kesalahan. Takutnya ya, salah satu contohnya mungkin tiba-tiba kamu kelelep walaupun cuma segini ya, jadi itu kan teman kamu bisa buru-buru nolongin ya, kurang lebih gitu ya. Atau ingat, dalam renang kamu nggak cuma asal renang aja. Yang dilakukan hal pertama adalah pemanasan. Ini kadang-kadang kamu ketika pengen lakuin renang di tempat rekreasi langsung aja ya, jangan. Yaitu kamu ngelakuin peregangan dulu. Supaya apa? Supaya gak terjadi namanya kram ya. Itu adalah kram otot ya. Kenapa kok bisa kram otot? Karena kamu kan badannya bergerak mulu ya, entah kaki, entah tangan ya, badan, seluruh badan. Kan di sini udah bilang emang menyehatkan. Masalahnya apa? Dari ujung pala sampai ujung kaki itu bergerak semua ya, semua otot bergerak. Nah, masalahnya ini di air nggak berasa ya, nggak berasa capeknya, tiba-tiba kram aja. Nah, ini bahaya nih kalau tiba-tiba kamu lagi enak-enak berenang kram, nah nggak bisa bergerak, repot ya, terjadi sesuatu hal yang enggak. Lanjut ya. Di sini ada aktivitas pembelajaran renang gaya dada ya. Gaya dada atau gaya katak sebutannya ya, adalah berenang dengan posisi dada menghadap
ke permukaan air, tetapi berbeda dengan gaya bebas. Batang tubuh selalu dalam keadaan tetap. Kedua belah kaki menendang ke arah luar, sementara kedua belah tangan diluruskan ke depan. Kedua belah tangan dibuka ke samping seperti gerakan membelah air agar maju lebih cepat ke depan. Gerakan tubuh renang gaya dada meniru gerakan katak seperti berenang sehingga disebut juga gaya katak. Pernapasan dilakukan ketika mulut berada di permukaan air setelah satu kali gerakan tangan kaki. Maksudnya gini ya, renang gaya dada itu nih ya, tangannya begini ya, kurang lebih. Ada nggak sih contohnya? Nah nih, saya lihat di sini. Oke, gambarnya di bawah. Nah itu jadi kalau renang gaya dada kayak gini, jadi nyamping ya. Udah gitu kakinya kan nekuk ya, nekuk begini. Nah ini nendang keluar ya. Di sini ada nggak? Coba lihat. Nah bisa dilihat di sini yang gambar yang ini ya, yang di halaman 49. Nah gaya kakinya itu dari pertama ditarik, kedua ya yang ini ya, habis itu didorong, ketiga, keempat dihempus, di push gitu, tapi pelan-pelan sesuai pernapasan. Masalahnya renang gaya dada ini mana ada lagi nggak? Ini dia ya, coba kamu buka halaman 50. Nah ini lebih spesifik lagi. Nah yang pertama, kamu ke atas ya, tangannya, kakinya juga pengen ditekuk ya, kurang lebih gitu ya. Nah kemudian yang kedua, nyelam deh tuh ya, nyelam. Intinya begini, ketika kamu ke dalam, nah tangannya ditekuk ya, kakinya juga ditekuk. Nah tangannya dikesampingkan, kakinya juga didorong, kurang lebih gitu. Nah dadanya ke atas, seterusnya. Nah ketika kamu ke atas, kamu baru ngelakuin pernapasan ya, paham sini ya. Jangan kamu pas lagi mau kayak gini malah pernapasan, misalkan nih air ya, jangan. Yang ada ketika kayak gini udah stop napasnya. Nah kurang lebih gitu ya. Ya hitungannya pernapasannya ketika kamu ke atas dadanya ya, namanya juga renang gaya dada. Hitungannya nih dadanya ke atas di permukaan. Ingat, renang gaya dada atau disebut dengan renang gaya katak. Kenapa? Karena renangnya kayak katak ya. Kamu lihat aja deh kalau katak lagi renang. Oke, paham sampai sini ya? Kurang lebih gitu penjelasan dari saya ya, simpelnya. Nah untuk ngelakuinnya ya kayak saya bilang tadi. Nah ini nih ada cara-caranya ya, yang cara-caranya tadi saya bilang di halaman 49 ya. Untuk awal-awal kalau bisa kan di pinggiran renang itu kan ada ubin. Nah kamu pegangan aja ya, atau bisa sama temen. Ada nggak di sini? Nih ada ya. Nah ya awal-awal ya coba aja kamu di ubin. Yang penting kalau untuk para pemula, kamu ngelakuin gimana caranya biar agar bisa ngambang. Bisa ngambang aja dulu ya, tapi ingat kamu harus relax. Jangan ikut hitungan di pikiran kamu, aduh takut tenggelam. Jangan di pikiran itu. Udah santai aja ya, santai. Udah yang penting udah agak ngambang, udah santai, relax. Gak usah hitungannya di pikirannya, aduh takut tenggelam nih, takut tenggelam nih. Kalau kamu pikiran takut tenggelam terus ya, yang ada nggak bisa renang-renang ya, kurang lebih gitu. Tapi kalau kamu pikirannya ayo bisa ya, insya Allah bisa, walaupun cuman dikit, seenggaknya bisa ya. Tapi ingat, dalam renang ini kalau bisa rutin ya, supaya biar lebih lancar ya. Kalau bisa ya minim-minim seminggu sekali atau seminggu 2 kali ya, kan pada saat libur bisa tuh kamu berenang ya. Tapi kalau kondisi lagi begini ya, lagi pandemi, kalau bisa ya jangan dulu deh ya, nunggu nanti normal dulu ya, itu lebih baik. Ingat ya, nunggu normal. Kalau udah normal boleh deh coba ya, coba-coba aja dulu megang kayak gitu. Jangan takut diketawain atau takut diledek ya, pede aja ya. Kan lebih malu lagi kalau kamu nggak bisa. Lebih baik kamu belajar daripada nggak bisa, kurang lebih gitu ya. Paham sampai sini? Nah ingat, yang pertama kamu pakai pelampung di gambar yang nomor 49 yang ini nih, itu pakai pelampung. Nah yang kedua kan pakai bola ya, pakai balon yang ditaruh di dada ya. Nah kalau yang ketiga itu dipegangin ya, entah sama orang tua kamu, wali, ataupun teman kamu ya.
nggak masalah. Nah nih yang di halaman 50 ya kurang lebih kayak gitu ya penjelasan dari saya. Nah kayaknya udah cukup ya penjelasan dari saya ya. Untuk lebih lengkapnya kamu bisa baca-baca lagi ya, karena yang saya jelaskan mungkin sederhana, sangat-sangat sederhana. Saya hanya menjelaskan intinya dari renang gaya dada ini ya. Kesimpulannya dalam renang, ingat kamu harus berani ya. Yang kedua, jangan malu, belajarlah mencoba ya untuk para pemula. Dan bagi yang udah bisa berenang, coba lebih dilatih lagi ya, supaya apa, kamu bisa lancar. Syukur-syukur nanti kamu masuk olimpiade, amin, saya doakan ya. Oke, kurang lebihnya dari saya ya sampai sini aja. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.